Sebelum perkenalan, saya kalian bisa untuk kali ini saya diberikan mengajarkan materi aplikasi basis data dan itu pada hari Rabu adalah hari pertama atau minggu pertama pada mata kuliah aplikasi. Sebelumnya untuk perkenalan mungkin nanti kita bisa adakan di Zoom ya. Untuk saat ini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama atau materi minggu pertama, dimana tema pada minggu ini adalah konsep dasar basis data. Untuk materi pertama kali ini yaitu ada penegasan proyek terlebih dahulu, karena ini adalah mata kuliah tidak ada UTS atau tugas, jadi di akhir itu akan ada presentasi terkait proyek akhir ya, proyek akhir semester. Adapun terkait lebih detail penegasan tugas proyek ini akan saya sampaikan nanti saat Zoom meeting. Namun ada kalanya yang harus diketahui. Yang pertama adalah proyek ini dilakukan secara kelompok dengan jumlah masing-masing kelompok 4-5 orang. Nanti kita tentukan saja masing-masing kelompok. Ada beberapa mahasiswa, lalu kita bagi sama mereka minimal dengan jumlah 4 anggota ya. Lalu setelah itu tema proyek pada materi ini atau aplikasi basis data ini boleh dipilih sendiri atau ditentukan oleh saya. Nanti fleksibel saja, kita mau tentukan sendiri, kita bahas di meeting, mau menentukan sendiri, atau saya yang menentukan dengan syarat tidak tema tersebut tidak sama ya dalam antar kelompok dalam satu kelas, dan tidak sama pula temanya dengan kasus pada studi kasus pada minggu ke-6 yaitu tema. Jadi tema perpustakaan itu tidak kita tiadakan. Itu maksudnya adalah tidak digunakan untuk proyek ya, karena ini untuk perpustakaan latihan kita. Lalu selanjutnya yaitu contoh pengerjaan tugas proyek sendiri akan dibahas di pertemuan ke-6, itu tadi kasus perpustakaan. Adapun isi proyek aplikasi berbasis data yaitu berupa makalah atau paper print out. Jadi nanti di akhir pengajaran kalian akan membuat makalah, masing-masing kelompok tersebut membuat proyek, lalu proyek tersebut dibuatkan paper atau makalah. Adapun format atau outline dari paper tersebut nanti akan saya kirimkan di grup ya. Outline dari mulai isi paper tersebut dari awal juga hingga akhir. Intinya terdapat halaman judul atau cover, kata pengantar dan halaman lain, lalu harus ada konsep dasar database, lalu ada IRD dan LMS dari proyek yang dan terdiri dari beberapa tabel dengan adanya relasi disertai koordinat. Lalu ada penegasan proyek selanjutnya, lalu ada pembuatan spesifikasi file. Jadi bukan hanya IRD LMS, tapi ada spesifikasi filenya juga atau struktur tabelnya seperti apa dari proyek yang kita buat. Selanjutnya proses pembuatan database pada MariaDB melalui command prompt. Ya, ditegaskan lagi bukan menggunakan PHP admin ya. Nanti kalian akan buat mengenai CMD. Adapun langkah-langkah screenshot-nya atau langkah-langkah pembuatan database dapat di screenshot lalu hasilnya ditaruh di backup. Jadi disarankan dari awal mulai pembuatan database di screenshot ya untuk pembuatan makalahnya. Lalu pada presentasi PowerPoint, isi materi presentasi dibuat semenarik mungkin. Yang pasti isi poin pentingnya adalah IRD dan LMS, spesifikasi file, serta query yang dibuat dari dan hasil screenshot eksekusi.
presentasi proyek aplikasi basis data dapat dilakukan di minggu ke-13, 14, 15. Jadi kalau misalnya nanti kita dalam satu kelas terdapat 3 kelompok ya teman-teman, berarti pas ya dalam 13, 14, dan 15 itu kita adakan presentasi satu pertemuan satu kelompok disertai dengan tanya jawab. Oke, kita masuk ke dalam pengertian materi pertama yaitu database. Untuk terkait penegasan tugas proyek kita bisa diskusikan jika ada kendala atau teman-teman ingin menanyakan terkait penegasan tugas proyeknya. Nanti bisa kita adakan diskusi, forum diskusi melalui mail ataupun melalui grup WA ya yang sudah dibuat. Oke, database atau basis data dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Mungkin teman-teman kalau melihat lemari arsip, membayangkan lemari arsip ya. Ketika kalian buka, banyak sekali data-data yang terkumpul, arsip-arsip yang terkumpul, atau kumpulan informasi yang terkumpul, yang terorganisasi, tersusun rapi ataupun tidak. Tergantung dari siapa yang bertanggung jawab atas lemari arsip tersebut. Gitu ya. Kalau kita membayangkan lemari arsip database itu sebagai lemari arsip yang banyak sekali data-data atau sebuah informasi yang bermanfaat. Atau bisa juga disebut dengan kumpulan informasi yang terorganisasi dan disajikan untuk tujuan khusus. Prinsip utamanya adalah untuk pengaturan data arsip atau pengaturan data atau pengarsipan. Sedangkan tujuan utamanya apa sih database? Gitu. Ya, tujuan utamanya adalah kemudahan untuk kecepatan dalam pengambilan sebuah data. Jadi kalau teman-teman melihat manualnya atau teman-teman kerja di sebuah perusahaan dan sebagainya melihat lemari arsip, ya mungkin ada sebagian perusahaan yang punya lemari arsip yang begitu besar dan ada banyak sekali data. Ada keywordnya untuk pencariannya, itu untuk mempermudah mereka mencari dokumen atau informasi yang dibutuhkan dalam kerjaannya. Nah, untuk database sendiri ini berbasis sistem manajemen atau DBM, bisa berbasis DBMS. Jadi kalau manual kita mencari secara langsung di lemari arsip, tapi kalau database kita bisa menggunakan sistem basis data atau merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data. Ya, database kalau kalian bayangkan, sebuah tempat nih untuk menyimpan sebuah atau banyak dokumen-dokumen atau sebuah informasi yang bermanfaat atau mempunyai informasinya tersendiri mempunyai tujuan khusus untuk kepentingan masing-masing. Nah, hierarki database sendiri dimulai kalau kita lihat ada database, table, record, field, dan karakter. Kita mulai dari karakter paling bawah. Jadi karakter itu adalah kumpulan dari beberapa huruf, angka, ataupun simbol yang membentuk suatu bisa kata, bisa kode, dan lain sebagainya. Setelah adanya karakter, muncullah field. Ya. Field ini adalah sebuah kolomnya. Kalau kita bayangkan adalah kolom. Kalau kita membuat Excel ya, atau data di Excel, ada kolom, ada baris. Nah, kolomnya biasanya di atasnya ada judul. Nah, judulnya misalnya kalian ingin membuat data perpustakaan. Ada pertama data buku. Nah, data buku itu terdiri dari apa aja sih? Oh, yang pertama nama buku. Nah, nama buku itu adalah field atau atributnya. Lalu tahun buku itu juga field atau atribut. Jadi dia berupa kolom. Lalu setelah itu ada record atau total. Record ini adalah isi dari sebuah field. Nah, biasanya field record ini disamakan atau dibayangkan seperti baris pada sebuah database, atau kalau kalian belajar di Excel tadi ada kolom lalu ada baris. Baris itu adalah isi record atau isi dari field tersebut. Misalnya dari field nama atau nama buku. Recordnya apa? Buku aplikasi basis data, buku aplikasi basis data. Itu ya. Lalu ada table. Nah, ada table. Table ini ketika kalian ingin membuat database,
Contohnya seperti database perpustakaan, kalian perlu entity apa saja atau entitas apa saja atau tabel apa saja yang mendeskripsikan bahwa itu adalah database perpustakaan. Atau mungkin kalian misalnya bikin database perpustakaan terus tabelnya penjualan, karena perpustakaan basisnya bukan penjualan seperti itu ya. Atau yang lebih rinci lagi, misalnya kalian ingin membuat tabel atau database misalnya seperti database penjualan, tapi kalian membuat di dalam database penjualan isi tabelnya kalian membuat tabel apa namanya tanggal peminjaman atau lain sebagainya, itu nggak mungkin. Jadi disesuaikan tabel itu diharapkan tabel itu mengidentifikasikan sebuah tabel database tersebut. Barulah di atasnya database itu kumpulan sebuah tabel-tabel. Ada field dan record yang terdiri dari sudah dijadikan sebuah. Lalu kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah karakter, merupakan bagian terkecil dalam database yang tadi saya bilang. Ada angka, ada huruf, ataupun simbol-simbol ya. Itu sebuah karakter. Lalu field atau atribut merupakan bagian dari record yang menunjukkan suatu item data yang sejenis. Misalnya field nama yang tadi saya bilang. Ada field nama buku, ada field misalnya tahun buku, dan lain sebagainya. Kalau di sini contohnya ada field nama atau atribut nama, ada atribut name, dan lain sebagainya. Setiap field harus mempunyai nama dan tipe data tertentu. Nah, ini kita harus belajar ya. Tipe data masing-masing field itu berbeda-beda, nggak semuanya sama, sesuai dengan kebutuhan. Ada yang membutuhkan tipe data karakter, ada yang membutuhkan tipe data integer, dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan kebutuhan kita saat kita membuat sebuah database. Isi dari field disebut dengan value atau data value. Database, dan ini disebut juga kolom. Yang tadi saya bilang, kalian kalau lebih gampangnya mengimajinasikannya adalah field itu sebuah kolom, record itu sebuah. Oke, record atau tuple adalah kumpulan data value dari atribut yang berkaitan sehingga dapat menjelaskan sebuah entity secara. Jadi value-nya atau isi dari atributnya sehingga kita bisa membaca dengan membaca seluruhnya secara lengkap sehingga menjadi sebuah informasi. Misalnya record entity mahasiswa adalah kumpulan data value dari field. Dalam database, record disebut juga dengan baris. Ya, baris. Nanti kita lihat contoh sebuah table yang berisi record, atribut, karakter atau value dari atribut tersebut. Lalu entity atau table, entity sendiri merupakan sesuatu yang dapat diidentifikasikan dari suatu sistem data. Seperti saya bilang, nggak boleh seenaknya membuat sebuah table ya. Kita membuat seperti yang tadi saya bilang. Kalau misalnya kita membuat database perpustakaan, apa iya kita membuat table penjualan? Sedangkan perpustakaan sendiri itu pun jenisnya adalah sebuah pinjam meminjam ya, lebih ke pinjam meminjam. Jadi table itu harus disesuaikan kebutuhannya dengan database tersebut. Harus mengidentifikasikan database tersebut. Kalian mau bikin database apa nih? Nah, table sendiri bisa berbentuk atau berupa objek, orang, tempat, atau kejadian, dan lain sebagainya. Lalu, praktik database, kumpulan dari beberapa yang sering berrelasi. Berrelasi itu adanya kardinalitas, biasanya one to many. Kita juga belajar di selanjutnya. Materi basis data mungkin ada ya di mata kuliah kalian. Kalau kita kan langsung praktik ke aplikasi basis datanya, ada one to many, dan sebagainya. Nah, sehingga menghasilkan informasi yang bernilai guna dalam proses pengambilan keputusan. Bilang database itu terdapat table, lalu table itu berisi field, record, dan ini contohnya. Kalau kalian lihat di sini ada database, nama database-nya adalah mahasiswa BSI. Lalu nama tabel
Nah, ini baru tabel 1 ya. Jadi nama database itu hanya satu. Database itu satu. Nah, tabelnya tuh yang banyak. Jadi di dalam database bisa berisi lebih dari satu tabel. Ini contohnya hanya baru satu tabel saja. Tabel yang pertama adalah tabel mahasiswa. Nah, dari tabel mahasiswa ini apa sih yang mengidentifikasikan mahasiswa? Fieldnya, nah, lihat mahasiswa tuh punya NIM, Bu. Oke, kita masukkan NIM. Mahasiswa mempunyai nama dan mahasiswa memiliki alamat. Itu bisa menjadikan field. Lalu record-nya apa, Bu? Record ini yang baris ya. Record ini dari baris sini. Oke, dengan NIM 12140001 memiliki nama Helga dan memiliki alamat Cawang. Nah, sehingga menjadi sebuah informasi lengkap dari beberapa field, ya kan? Nah, value atau nilai dari suatu field yang terdiri dari karakter-karakter. Nah, ini yang saya bilang tadi. Karakter-karakter tersebut dijadikan sebuah apa namanya value. Value-nya seperti ini 12 14 ini sebuah informasi yang tadinya hanya angka tapi dijadikan sistem yang membuat oh itu sebuah informasi dari atau record dari sebuah variable. Lanjut. Nah, pada pertemuan satu ini saya harapkan semuanya sudah instalasi exam. Jadi sebelum Zoom meeting kita, exam PP harus sudah terinstall di laptop kalian masing-masing. Adapun untuk mendownload ya sebelum instalasi, kalian bisa download di sini ada alamatnya http www.apachefriends.org. Di sini ada kalian bisa download yang saya tanda. Ini bisa download di sini. Dan aplikasi ini berbasis open source, jadi sudah tersedia gratis dan bisa digunakan untuk beberapa OS, banyak OS, Windows, Linux, dan lain sebagainya. Bisa kalian cek dulu di sini ya. Jadi setelah mendengarkan pemaparan dari saya tadi, silakan klik ini alamat untuk penginstalan atau pendownloadan exam. Minimal exam yang digunakan adalah versi 5.3 dengan ekstensi PHP telah mendukung MySQL dan sektor MariaDB. Jadi kita menggunakan 5 ya, versi minimalnya 5. Terserah 5 berapa, yang penting intinya 5. Di atas, versi atas lebih baik jika kalian ingin menggunakan versi 7 dan lain sebagainya, itu lebih baik. Jadi minimal adalah versi 5 yang digunakan pada mata kuliah. Oke, kalau misalnya kalian sudah install, ini untuk memudah pembelajaran saja ya. Jadi setelah instalasi, pindahkan exam control panel pada teks dan laptop. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau buka exam PP, sudah tidak cari lagi by running di sini. Kan kalian kan kita biasanya kalau misalnya ingin mempermudah, biasanya kita taruh di desktop ya aplikasinya ya. Nah ini untuk cara untuk cara memindahkan atau meletakkan aplikasi di pintu text bar supaya kalian mudah mencari. Nah, caranya sudah ada. Kalau kalian sudah install ya ini ya, kalian bisa cari di lokal C, exam PP, lalu di pin yang di pin itu yang exam PP strip control ya. Karena banyak nih di sini nih ya, jangan sampai salah. Oke, kalau sudah install tampilannya akan seperti ini. Sama seperti punya saya buka dulu sebentar. Punya saya sudah terinstall. Ya, sudah terinstall sama seperti ini. Saya download versi yang 7 kalau tidak salah. Nah, kalau sudah terinstall, pastikan ketika kalian buka, kalau kalian buka atau running, ini kita stop dulu ya. Ini karena tadi saya sudah start. Ketika kita buka, tampilannya akan seperti ini. Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Yang perlu kita pastikan adalah Apache dan MySQL dapat di-start ya, atau dapat diklik button start-nya sehingga dapat memperoleh memulai proses untuk kita melangsungkan
kegiatan belajar kita menggunakan CMD atau PHP admin. Ya. Jika sudah, maka ini sudah running, sudah dipastikan sudah bisa digunakan. Oke, selanjutnya kalau kita mau ngecek lebih pasti untuk memastikan kembali yang sudah kita install itu sudah berhasil, kita bisa masuk ke halaman ini, http localhost exam. Ini tidak menggunakan internet, jadi kalau pastikan dulu exam PP-nya di start ya, Apache dan MySQL-nya. Kalau kalian belum start, ya, masih seperti ini nih, ini kan Filezilla Network Config belum di start ya. Nah, masih seperti ini nih, Apache dan MySQL-nya sudah pasti tidak bisa mengakses localhost. Jadi, kalian harus stop dulu. Jadi, pas klik stop, akan berubah menjadi button stop. Nah, portnya pun juga akan keluar. Kalau sudah, kita masuk ke localhost PHP. Diketik saja http localhost PHP. Nanti akan muncul ini dia PHP Admin untuk pembuatan sebuah database. Tapi kita nggak langsung membuat database menggunakan PHP Admin. Jadi nanti kita akan belajar membuat database menggunakan CMD atau command prompt. Oke, sampai sini pembahasan materi kali ini. Jika nanti ada pertanyaan bisa diajukan melalui grup ya. Adapun terkait program project kita bahas di lebihnya dan tugas sudah saya sudah saya add di mail Nusa. Silakan sering-sering membuka atau mengecek mail Nusanya ya untuk melihat apakah ada tugas terkait mata kuliah tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.